Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat waktu Isya dan salat sunnah tarawih yang dengan Allah Subhanahu wa taala, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampailah kita di malam 29. Berarti satu malam lagi kalau Allah mengizinkan usia kita sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan nikmat yang sangat besar ini terus membersamai kita, maka kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya, dan kita semua yang istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah. Dalam surat yang lain kalimatnya wasabiqu, berlombalah, ila maghfiratin min rabbikum, sama. Bersegeralah, berlombalah untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya yang luasnya. Surga itu seluas langit dan bumi. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebenarnya memotivasi kita bahwa apa yang kita lakukan sejak awal Ramadan sampai sekarang pasti banyak kekurangan, pasti banyak yang minus, ya, kelemahan, karena memang kita adalah makhluk yang lemah dan kita juga termasuk makhluk yang banyak lupa. Alisan mahal khata wa nisyan. Maka lalainya kita, lupanya kita, lemahnya kita jangan sampai menyurutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga dan ampunan kepada siapapun yang mau. Tidak menutup kepada orang-orang yang sering di masjid saja, orang-orang yang sering berzikir saja, orang-orang yang banyak sedekah saja, orang-orang yang banyak qiyamul lail atau tarawih saja, tapi juga Allah membuka kepada siapapun dia yang masih bersyahadat mengaku Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan Muhammad sebagai utusan Allah, Rasulullah SAW. Inna rahmatallahi awsa' min ghadabih. Bahwasanya kasih sayang Allah lebih luas dari, lebih luas, lebih lebar, lebih banyak daripada murkanya. Maka disitulah kita diajarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha melalui lisan Rasulullah SAW untuk minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ya Allah, wahai Allah, innaka 'afuwun, sesungguhnya Engkau Maha memaafkan. Termasuk Asmaul Husna yaitu Al-Afu, dan sifat Al-Afu atau memaafkan ini, inilah sifat yang boleh ditiru oleh manusia.
oleh orang-orang beriman khususnya. Banyak Asmaul Husna yang boleh ditiru, ya, seperti Ar-Rahim, kasih sayang. Kita harus sayang kepada siapapun yang makhluk Allah ciptakan. Pada hewan kita sayang, kepada tanaman kita sayang, apalagi kepada manusia. Banyak sifat-sifat Allah yang perlu kita tiru. Tuhibbul afwa, engkau mencintai kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkan hamba. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ternyata datangnya kita kepada Allah, mintanya kita kepada Allah itu sangat ditunggu oleh Allah. Justru ketika kita jauh dari Allah, maka Allah pun jauh dari kita. Sehingga dalam hadis dijelaskan, ketika kita minta kepada Allah secara merayap, maka Allah datang kepada kita dengan berjalan, bahkan berlari. Ya, jadi Allah lebih cepat lagi mendengarkan, lebih cepat lagi mengabulkan, lebih cepat lagi untuk menerima apapun yang kita minta. Justru Allah akan sangat marah ketika kita tidak pernah meminta atau jarang meminta. Maka dikisahkan, ternyata amal-amal soleh yang kecil yang kita lakukan, walaupun kesannya sederhana, ternyata itu menjadi syafaat. Sehingga dalam hadis Riyadhus Shalihin diceritakan terkait dengan 3 orang yang datang kepada Allah dengan amalnya masing-masing untuk bisa apa? Untuk bisa membukakan pintu goa yang tertutup oleh batu besar tatkala mereka berlindung dari badai, berlindung dari hujan ketika mereka sedang di gunung. Dengan amal soleh masing-masing lah mereka beristighosah kepada Allah, bertawasul kepada Allah, meminta kepada Allah. Ternyata Allah memberikan taufik, ya, memberikan pertolongan kepada 3 orang ini ketika sebelum kejadian itu dengan amal-amal masing-masing. Ada yang beramal dengan birrul walidain. Birrul walidain. Jadi ada orang tuanya yang sakit, ya, sehingga setiap hari dia memberikan minuman, makanan, menyuapin, ya, menyuapin makanan. Sebelum bekerja dia disuapin ibunya. Kemudian di tengah hari dia pulang sebentar untuk menyuapin lagi ibunya, sampai akhirnya ibunya itu sehat dan akhirnya Allah ambil. Dan ternyata amal yang dia lakukan kepada ibunya itu menjadi syafaat dia di dalam gua itu. Ada juga orang yang dia pernah mempekerjakan, ya, karyawan, lalu suatu saat karyawan itu masih tersisa, ada gajinya yang belum terbayarkan. Karena karyawan itu udah keluar duluan. Ada setelah dihitung-hitung ada gajinya yang belum ditunaikan. Tetapi oleh si majikan gaji ini kemudian diberdayakan dan akhirnya bisa menghasilkan kambing-kambing yang bisa diternakan dan akhirnya banyak berkembang biak. Dari situlah orang ini, si majikan ini yang masuk ke dalam gua itu bertawassul pada Allah, istighosah, ya Allah, kalau ini menjadi amal soleh bagiku, maka bukakan gua. Kemudian yang ketiga yaitu ada seorang pemuda, ya, yang dimintai tolong oleh seorang wanita yang cantik jelita. Namun karena ada hasutan bisikan setan, ketika itu si pemuda meminta sesuatu. Boleh engkau menolong, minta tolong padaku, tapi berikan kehormatanmu itu,
ya, maksudnya mau berbuat zina. Tapi Allah Subhanahu wa taala membisikkan kebaikan kepadanya sehingga akhirnya tidak jadi Allah berikan, dan akhirnya bantuan itu diberikan secara percuma bagi saudara. Sehingga itu pun menjadi istighosah, menjadi tawasul kepada Allah. Ya Allah, kalau memang amal soleh tadi aku tidak melakukan berzina itu menjadi amal soleh yang bisa membukakan pintu gua, maka bukakan aku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bukakan gua itu dan bisa selamat mereka. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah-kisah yang lain terkait dengan maha murahnya Allah. Ya. Dikasahkan juga ada seorang yang sudah membunuh 99 orang, kemudian datang kepada seorang rahib karena tidak memuaskan jawabannya. Kenapa? Karena dia datang sebenarnya untuk bisa diterima keberadaannya dan bisa menjadi orang yang baik. Ternyata si rahib ini membilang kepada dia, engkau tidak pernah bisa menjadi orang baik. Akhirnya ditebas juga dan genaplah 100. Lalu dia terus mencari tempat-tempat orang baik, majlis-majlis baik, majlis orang-orang baik, dan sampailah pada ajalnya sebelum datang ke tempat itu. Sehingga akhirnya terjadi perdebatan antara malaikat rahmat, ya, dan malaikat azab. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwasanya walaupun orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun, tapi niatnya, kesungguhannya untuk taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, itu bukan kisah-kisah khayalan, tapi itulah yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW, seorang manusia yang paling jujur, manusia yang paling benar, dan lisannya tidak pernah berdusta pada siapapun. Maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Mudah-mudahan kisah-kisah tadi menginspirasi kepada kita dan siapapun yang mendengar ini, bahwasanya di akhir-akhir Ramadan Allah masih membuka pintu taubat, Allah masih membuka pintu ampunan, Allah masih membuka harapan-harapan terbaik kepada siapapun kita untuk bisa mendapatkan surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis dijelaskan, sungguh menyesal, sungguh rugi orang yang Allah berikan kesempatan hidup di bulan Ramadan, bahkan sampai akhir Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni. Kenapa? Karena Allah sudah bukakan pintu yang seluas-luasnya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Wasubidati syayatin, dan malaikat. Setan-setan sudah dibelenggu. Artinya apa? Ini memotivasi kepada kita dan siapapun untuk berbuat baik sedikit pun itu akan dinilai oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebesar biji pasir, sebesar pasir, setitik pasir sekalipun, Allah akan perlihatkan amal kebaikan kita. Walaupun sebiji pasir, sebutir pasir keburukan kita, Allah pun pasti akan perlihatkan keburukan kita. Maka kepada Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersemangat, ya, untuk terus mendapatkan ampunan Allah ini. Jangan sampai waktu-waktu yang tinggal beberapa jam ini, ya, apalagi malaikat saat ini, innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Ulama menafsirkan yaqdir itu Allah membuka pintu rezeki pada siapapun dan juga menyempitkannya. Bahwasanya malam Lailatul Qadar ini sekarang langit ini sempit oleh apa? Oleh malaikat yang berlomba-lomba turun ke muka bumi ini untuk mengambil atau menghimpun amal-amal soleh kita. Siapa yang minta ampun pasti Allah aku ampunkan. Siapa yang meminta pasti akan aku kabulkan.
Sehingga harapan-harapan itu masih ada. Mari kita kuatkan lagi syaddu mi'zarah, ya kata Aisyah, kata Rasul, kita ikat lagi sarung kita untuk terus lebih disiplin lagi, untuk lebih semangat lagi beribadah kepada Allah di sisa-sisa terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang takwa, bukan hamba-hamba yang rugi, dan juga tidak menjadi hamba-hamba Ramadan, karena Allah lah yang wajib kita sembah, bukan karena Ramadan kita beribadah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astagfirullah wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.